Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan asistensi desain plat balok dan beton. Untuk pertemuan kali ini kita akan mendesain tulangan lentur dan tulangan geser pada balok. Oke, untuk langkah yang pertama, untuk balok yang akan kita tinjau. Balok yang akan kita tinjau atau keluarkan momennya nanti, atau balok yang akan kita desain adalah ini, BI1, BI3, BI2, dan BA1. Oke, kalau udah kita masuk ke sub lagi, kemudian di running. Untuk modal juga usah di run. Kemudian kalau udah di running, setelah itu kalian pergi ke display, sorry, ke select dulu, select properties, frame section, kemudian BI1 di select dulu, kemudian close. Nah, setelah itu kalian ke display, show table, kemudian load pattern-nya ini, dead and load, dead and live, load case-nya itu ini. Kemudian untuk uh, cara mengeluarkannya, mengeluarkan momennya, itu kalian klik ini, elemen output plusnya diklik, kemudian frame outputnya di plus juga di sini, kemudian untuk tabel elemen force frame-nya kalian checklist, atau ditandain silang kayak gini, diklik. Setelah itu kalian oke aja. Kemudian nanti tinggal kalian export all tabel to Excel. Nah, kalau udah ini done aja, setelah itu kalian ke sini, di sini kalian blok, kemudian kalian filter. Setelah itu untuk bentar. Di sini kan terdapat tumpuan dan lapangan ya untuk momennya. Jadi momen tumpuan itu ada di seperempat bentang sebelah kiri dan kanan. Untuk yang lapangan dia berada di eh, tengah-tengah bentang. Oke. Kemudian aku akan menjelaskan nah, di sini untuk ukuran balok atau panjang dari balok kan 9 meter. Jadi seperempat dari 9 meter itu segini, 2250 mm. Kemudian setengahnya itu 4500, kemudian seperempatnya lagi adalah 2250. Kemudian untuk stasiunnya, nah 2250 ini stasiunnya atau jaraknya dari tumpuan itu 0 sampai 2,25 meter. Untuk yang tengah berarti di atasnya 2,25 meter ini sampai ditambah ditambah 4500 atau sampai 6,75. Kemudian yang di sini adalah 6,75 sampai 9 meter. Itu untuk stasiunnya. Ya, kita balik ke sini lagi. Kemudian di sini kalian sort dulu stasiunnya seperti yang aku jelaskan tadi. Berarti yang di sort itu di bawah 0 sampai 2,25. Berarti sini 2 masih termasuk. Kalau 2,5 itu udah di atasnya 2,25. Kemudian untuk yang bawah, untuk sini, nah ini sampai 7. Kenapa? Kalau 6,5 itu kan masih dalam batas yang tengah ini. Dan oke. Nah setelah itu kalian sort small to large. Di sini kalian lihat nilainya aja. Jangan hiraukan minusnya. Minusnya abaikan. Nah, kan tadi 500 sekian sekian dengan 133. Kan gedean 500 ya. Jadi, di sini yang kita ambil adalah 500 ini. Kita kopikan ke rekap sini. Nah, di sini nanti tempelnya aku kasih. Kemudian di sini eh, frame-nya atau baloknya itu di balok 6 kalau di sub. Maka dari itu, kita harus hilangkan semua balok kecuali balok yang 6 ini atau label 6 ini.
Nah, oke. Kemudian kita cari momen positif yang ada di sini. Nah, momen positifnya itu, bentar, short lagi. Oh, sorry. Ini kalian ubah dulu untuk daerah lapangannya. Oke. Kalau udah, di short lagi, small to large, large to small. Nah, ini yang terbesar kan 459. Kita ambil ini. Oke. Setelah itu, kita cari VU tepi dan VU tengah. VU tepi dan tengah ini nanti gunanya untuk masukkan, mendesain tulangan geser. Nah, untuk VU tepi itu, nah, oke. Ini ya, untuk geser itu, VU tepi itu yang di sini. Ini VU tepi. Jadi diambil yang terbesar nanti, nilai negatif atau positif. Terus untuk VU tengah, itu yang ini. Oke, gitu. Oke, kita cari VU tepi. VU tepi ini untuk daerah stasiunnya. VU tepi yang terbesar kan ada di pojok-pojok ya. Jadi diklik aja pojok-pojoknya atau 0 dan 9 batas akhirnya. Nah, di sini kalian lihat. Nah, kalau udah di short tadi, kita cari yang terbesar. Oh, nah, sorry. Di sini untuk output cache-nya kita ganti dengan 1,2D plus 1L. Nah, di sini udah terlihat kan yang paling besar mana? Yang paling besar itu adalah ini, 449. Dan untuk VU tengah, itu ambil aja tengahnya. Tengah dari 9 meter atau setengah dari 9 meter adalah 4,5. Ambil aja di sini. Oke, ambil nilai yang terbesar. Oke, itu untuk BI 1. Untuk BI 2 sampai BA 1, silakan nanti kalian cari sendiri ya. Oke, setelah itu aku lanjut dulu ke desain tulangan lentur. Nah, di desain tulangan lentur ini, untuk F aksen C, kalian linkkan ke FC kalian sendiri. Dia juga sama. Nah, ini untuk yang beta 1, apabila F aksen C kalian itu kurang dari 28, maka tidak usah pakai rumus, langsung kalian, ini kan FC aksenku kurang dari 28, langsung dituliskan 0,85. Nah, tapi apabila dia lebih dari 28, maka dia harus menggunakan rumus ini. 0,85 kurangi FC aksen kurangi 28 kali 0,05 dibagi 7. Itu rumusnya. Kemudian untuk epsilon S atau bahan tarik baja, itu kita pakainya 200.000 MPa. Dan untuk epsilon Y, itu rumusnya FY per ES atau bahan tarik baja, itu hasilnya segini. Untuk epsilon C-nya itu 0,003. Ini kita
samain aja. Kemudian untuk nilai momen, tinggal kalian linkkan. Di sini, tinggal dilingin aja. Oke, setelah itu kita trial atau coba-coba dulu untuk tulangan pokoknya. Di sini aku mau pakai dua-dua dulu. Dan untuk B dan H, untuk skalanya aku pakai 10. Untuk B, dilingkan juga. B-nya itu yang ini. Hanya yang ini. Oke, udah. Untuk selimut beton itu pakainya 40 mm. Kemudian jarak vertikal di SNI itu jarak vertikal syaratnya adalah 25 mm. Itu paling minimal. Untuk DS itu, nah DS itu adalah jarak ke tengah besi atau tulang lentur. Nah, ini adalah contoh jaraknya. Ini contoh ya, bukan nilai yang di Excel tadi. Jadi, selimut beton ditambah dengan sengkang, tebal sengkang atau diameter sengkang, kemudian ditambah dengan setengah dari tulangan utama. Itu untuk DS. Nah, di sini rumusnya udah ada di sini ya. Kemudian untuk D, itu H balok dikurangi dengan DS yang tadi. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya ada AS Max. AS Max di sini rumusnya dapat kalian lihat sendiri. Dan untuk ini nanti tempatnya aku bagi, jadi kalian tinggal ganti ini bagian-bagian yang aku tandain kuning. Nanti disesuaikan lagi aja. Kemudian AS Max itu rumusnya ini 0,85 kali 3 per 7 kali beta 1 kali XC aksen atau F aksen C bagi FY dikali B kali D. Oke, setelah ketemu itu kita mencari A maksimum. A maksimum rumusnya di sini udah ada AS kali FY dibagi 0,85 kali F aksen C kali B. Ini. Kemudian untuk momen nominal 1 atau MN1 itu rumusnya ini 0,85 kali X aksen kali A kali B kali D min A per 2. Maksudnya ini. Ini dalam satu Newton, Newton milimeter dijadikan kilo kilo Newton meter. Dan untuk AS min 1, AS min 1 itu rumusnya akar F aksen C dibagi 4 FY kali BW kali D. BW ini adalah lebar balok ya. Ini BW. Nah, ini BW. Kemudian untuk AS min 2 itu 1,4 dibagi FY kali BW kali D. Kemudian AS min pakai atau yang diambil adalah yang terbesar. Nah, yang terbesar kan di AS min 2. Kita ambil AS min 2. Oke, setelah itu untuk perhitungan awalnya udah kita masuk ke desain tulangan tumpuan. Di sini untuk eh, asumsi nilai P atau asumsinya itu kita pakai 0,9. Sebenarnya ini harus dihitung dulu, tapi di sini kita pakai asumsi terlebih dahulu. Kemudian untuk momen nominal negatif, tinggal kalian bagi dengan theta ini. Sorry, dengan P. Jadi momen negatif dibagi dengan P, didapatlah momen nominal. Kemudian untuk cek momen nominal, jadi jika momen nominal ini lebih kecil dari momen nominal 1, maka desain tulangan oke. Jadi desain tulangan tunggal tiga itu oke, jadi bisa kita lanjut. Kemudian kita mencari nilai A. Seperti yang di kelas kemarin, untuk mencari momen nominal,
itu rumusnya CC kali Z. Nah, di CC ini dijabarkan lagi menjadi 0,85 kali FC aksen kali A kali B. Z-nya itu D min A per 2. Nah, untuk nominalnya ini tinggal dilingin aja. Oh, bentar. Ini tadi jadikan plus saja. Soalnya kan minusnya itu cuma menunjukkan arah gitu. Oke, jadi untuk nilai minusnya kita jadiin plus saja karena minusnya hanya menunjukkan arah. Kemudian kalau udah tadi sampai ini momen nominal ini ya. Momen nominal ini kan kilonewton. Nah, kita jadikan dia newton milimeter. Ini kan kilonewton meter. Jadi kita kalikan dengan 10 pangkat 6. Nah, setelah itu, untuk nilai CC tinggal kalian masukkan aja. Di sini 0,85 kali X aksen kali B. A-nya itu kan belum ada nilainya. Kita keluarkan di sini dan kali dengan D min A per 2. Nah, D-nya kan udah ada nilainya segini. Kemudian min A per 2-nya, A-nya belum kita ketahui, kita keluarkan dulu. Setelah itu, didapatlah nilai ini segini dari perkalian tadi. Nah, eh, setelah kita dapat nilai CC dan ini D, kita kalikan. Kemudian untuk yang ini, kita bagi dua, yang CC ini. Setelah itu nanti didapatkan untuk nilai A di sini 1378. Kemudian untuk A angka 2-nya itu 1. Dan untuk ini yang tidak ada A-nya itu 137533 sama sekian-sekian. Nah, nanti kita uh, masukkan di sini, kita memakai rumus seperti yang di kelas kemarin, kita memakai rumus ABC, bisa memakai rumus ABC untuk menghitungnya. Yang min B, bentar. Rumusnya kan min B di plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2A. Nah, ini adalah rumus ABC untuk menentukan atau mencari nilai yang ada di sini. Nah, terus kita lanjut. Setelah kita menentukan nilai ABC, di sini untuk nilai A1 itu didapatkan 1299, A2-nya itu 108. Kita pakai atau A pakai yang kita gunakan adalah yang terkecil. Setelah kita mendapatkan A pakai, kita mencari nilai C. Nilai C itu adalah A pakai dibagi dengan beta 1. Nih. Kemudian untuk epsilon S, atau kuat tarik dari baja, itu rumusnya D min C dibagi dengan C dikali dengan epsilon C. Epsilon C-nya ini. Nah, kemudian kita masukkan rumus apabila nilai FY, sorry, epsilon Y yang di sini lebih besar daripada yang di sini, sorry, apabila epsilon S ini lebih besar dari epsilon Y, maka asumsinya itu benar. Jika tidak, salah.
Maksudnya asumsi benar, asumsinya itu baja tulangan tariknya itu sudah leleh. Apabila jika salah, maka baja tulangan tariknya itu belum leleh. Ya, kemudian mencari nilai Fs. Fs itu S kali epsilon S. Tinggal kalian linkin aja di sini udah ada keterangannya juga. Nah, dengan baja. Nah, jika baja tarik sudah leleh, kita pakai Fy. Jika belum, kita pakai Fs karena di sini kita udah leleh, kita pakainya Fy 413 seperti yang ada di sini. Oke, kemudian untuk AS perlu rumusnya adalah 0,85 kali F aksen C kali A kali B dibagi dengan tegangan baja pakai. Nah, tegangan baja pakainya itu yang ini. Oke, kemudian kita mencari nilai luasan tulangan AS1D. Luas tulangannya. Luas tulangannya ini adalah luas tulangan yang 22 tadi. Nah, yang ini. Eh, sorry. Tadi sampai ini ya. Oke, ini ya. Untuk luas tulangannya itu rumusnya seperti ini. Seperempat pi D kuadrat. D-nya itu 22. Kemudian untuk N per lo. Di sini N per lo adalah AS per lo. Di sini dibagi dengan luas tulangan yang kita pakai. Di sini didapatkan 5,96 5,9 atau di sini 6 buah. Aku bulatkan jadi 6. Jadi kan untuk tulangan itu kan tidak bisa nilai koma atau setengah itu nggak bisa. Jadi kita bulatkan ke atas saja. Kemudian untuk tulangan terpasang atau luasan tulangan terpasang itu tinggal dikalikan aja antara 6 dikalikan dengan AS 1D ini. Setelah itu kita cek luasan terpasang. Cek luasan terpasang itu gini, apabila AS terpasang itu lebih besar dari AS min, itu oke. Kemudian apabila AS terpasang kurang dari AS max, itu juga oke. Gitu. Dan cek jarak bersih uh, tulangan. Nah, caranya itu adalah B dikurangi 2 PB atau seluruh beton dikurangi 2 tulangan sengkang, kemudian dikurangi jumlah dari tulangan yang kita pakai. Hmm. Kemudian dibagi dengan M atau 6 ini dikurangi 1. Didapatkan 34. Nah, untuk persyaratannya itu jarak bersih antar tulangan itu tidak boleh kurang dari 25. Jadi harus lebih dari 25. Nah, jadi kan ini lebih besar dari 25, maka dia oke. Oke, setelah oke, kita lanjut ke kontrol kapasitas penampang. Kemudian kita cari A baru. Di sini A-nya tadi kan 108. Nah, kita cari A baru karena tulangan yang kita pakai kan berbeda ya dari keperluannya. Kemudian di sini A baru adalah AS terpasang kali FY dibagi 0,85 kali FC aksen kali B. Ini segini. Kemudian untuk C baru tinggal kalian bagi aja A-nya dengan beta 1. Kemudian epsilon S adalah D dikurangi C baru dibagi C baru kali epsilon C. Nah, untuk asumsinya itu harus benar. Jadi untuk epsilon S itu harus lebih besar dari epsilon Y. Nah, jadi baja tarik itu baja tarik yang kita desain sudah leleh. Itu asumsinya benar. Dan kita mencari momen nominalnya. Momen nominal itu
TS kali Z. TS itu dapat kita jabarkan menjadi AS terpasang kali FY kali Z-nya itu di min A per 2. Nah, di sini rumusnya bisa kalian masukin. Kemudian di sini hasilnya adalah Newton milimeter. Kemudian kita jadikan kilonewton meter. Dan MU rencana atau momen ultimate rencana, kita kalikan momen nominalnya dengan faktor reduksi atau Pi 0,9 tadi. Ini kita kalikan 0,9. Dan hasilnya itu, jika jika MU rencana itu lebih besar dari MU tumpuan atau MU yang dibutuhkan, maka dia aman. Jika MU rencana kita ini kurang dari MU yang di sini, berarti tidak aman. Itu untuk yang daerah tumpuan. Nah, untuk yang daerah lapangan, itu caranya sama semua. Tapi mulainya di sini dari nilai Pi. Kemudian momen nominalnya ini, momen nominal, momen ini momen nominal negatifnya itu, oh sorry, ini berarti momen nominal positif ya. Kemudian ini tinggal kalian linkin aja ke sini, ke sini 459 untuk MU positif, untuk momen lapangan. Jadi 459 tadi dibagi dengan 0,9, dibagi dengan faktor reduksi. Kemudian untuk ini ke bawah langkahnya itu sama, persis sama semua dengan desain tulangan tumpuan. Oke, itu untuk BI1. BI1. Untuk BI2 dan seterusnya, itu nanti silakan diselesaikan sendiri atau dikerjakan sendiri. Setelah ini kita masuk ke tulangan tulangan geser. Ini kan tulang lentur. Habis ini kita masuk ke tulangan geser. Oke, untuk tulangan geser, pertama kalian linkin lagi untuk FC, FY ke desain tulangan lentur bisa ke sini, sini dari sini. Kemudian untuk beta 1 itu sama dilingin juga, QPU di abaikan. Kemudian untuk L itu 9 meter. Di, nah, di sini 9 meter. Untuk P balok itu aku linkin ke desain tulang lentur juga. Kemudian D-nya sama dilingin. B kolomnya itu kita kemarin pakainya 600 mili kali 600 mili. Dan untuk BB itu adalah setengah dari bentang balok. Dan untuk faktor reduksi geser itu dia 0,75. Ini udah ketentuan di SNI 0,75. Dan untuk tulangan yang dipakai untuk D pokok itu tadi 22. Untuk sengkang itu 10. Untuk kaki sengkang itu 2. Nah, masuk dari kaki sengkang di sini. Nah, maksud dari kaki sengkang di sini itu yang ini. Nah, ini tuh kaki sengkang namanya. Nah, aku heads dulu. Nyambung.
Nah, ini kan ini kaki sengkangnya atau yang aku heads ini adalah kaki sengkang. Dan kadang itu ada juga yang kaki sengkangnya itu tiga seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi nanti di sini ada kaitnya lagi. Terus di sini ada tulangannya juga. Tapi di sini untuk DPBB1 atau desain pelat beton balok itu eh, kita sebenarnya pakai dua aja. Dan untuk perhitungannya kita cari VU-nya. VU-nya tadi udah kita cari lewat sub, tinggal kalian linkin ya. Untuk VU-nya itu VU ujung ya, atau VU tepi yang ini. Oke, setelah itu untuk VC, itu rumusnya itu ini 0,17 kali akar F aksen C kali BW, BW itu lebar dari balok, dan kali D, yaitu yang tadi aku jelasin. Dan untuk Pi VC itu tinggal dikalikan dengan nilai Pi-nya aja. Nilai Pi-nya itu 0,75. Ya, dari Newton ini kita jadikan kilonewton baru dikalikan dengan 0,75. Kemudian untuk syaratnya, P kali VC tambah VS, VS itu lebih besar dari sama dengan PU. Nah, di sini untuk data PVS-nya bisa kita cari dengan PU dikurangi dengan PVC. Di sini VS-nya kita dapatkan 272,208 ton. Kemudian untuk VS-nya kita dapatkan 362,9438. Jadi untuk VS-nya itu nanti kita bagi dengan 0,75. Dan untuk nilai batas, delta VC itu sorry, delta PVC itu 177. Nah, 177 itu dibuat dari sini. Kemudian untuk yang ini tinggal kalian urutkan aja. Di sini dikali 0,5, bawahnya 2, bawahnya lagi dikali 3, bawahnya lagi dikali dengan 5. Setelah itu kita kontrol, cari yang dari 1 sampai 5, cari yang sesuai. Ini kan tidak sesuai, ini tidak sesuai, ini sesuai untuk kontrolnya ya. Jadi di sini tertulis tulangan geser sengkang harus dihitung dan jarak sengkang S memenuhi syarat itu kurang dari 600 mm dan kurang dari D per 2 atau diameter setengah diameter. Oke, kemudian kita masuk ke sini untuk VU itu yang tadi dari rekap momen. Kemudian di sini VS itu di atas sudah kita hitung juga, tinggal kalian linkin. PVC juga udah ada, kemudian ini juga udah ada, tinggal kalian linkin juga. Dan untuk L yang tadi, yang 9 meter ini kalian bagi 1000 karena di sana tadi kan satuannya milimeter. Kita jadikan meter, kemudian L per 2. L per 2 ini gunanya nanti itu untuk menghitung tulangan gesernya, jarak tulangan geser. Jadi yang kita pakai adalah setengah bentang. Kemudian untuk X1 itu yang ini, daerah tumpuan, X2 dan X3 itu daerah lapangan. Dan ini rumusnya nanti udah ada, tinggal kalian linkkan saja atau kalian ubah sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi punya kalian. Jadi untuk X1, X2, dan X3 kalau ditambah ini itu harus 4,5 jamnya. Ini tergantung dengan L per 2 ya. Kalau dia L per 2-nya 3 berarti di sini sumnya itu harus 3 gitu. Dan kita masuk batas daerah yang tidak memerlukan ruangan geser. Untuk pertama ada D per 4. Jadi ini 172. Nah, 172 itu adalah D.
D dibagi dengan 4 kurang dari 300 mm, maka dia oke. Kemudian D per 2, 344 kurang dari 600 mm, maka dia oke. 300 dan 600 ini adalah persyaratannya. Persyaratannya yang ini ya. Kemudian kita masuk ke sini. Digunakan sengkang diameter. Tadi kan di perhitungan awal kita pakainya 10. Pilingin aja. Kemudian untuk kakinya juga udah kita desain tadi pakainya 2. Kemudian untuk luasan tulangan sengkangnya berarti seperempat pi d kuadrat. Seperempat p kali diameter dari sengkang kuadratkan. Diameter sengkangnya 10. Dan untuk luasan dari eh, AV ini adalah luasan dari ruang sengkang. Jadi A1D ini dikali dengan jumlah kakinya. Oke, kemudian masuk ke daerah 1. S perlu itu rumusnya ini, AV kali FY kali D dibagi VS. Nah, di sini kita masukin untuk VS-nya itu, nah, ini VS. Nah, karena di sini eh, kita di daerah 1 S perlunya terlalu besar, kita gunakan rumus yang ada di S perlu daerah 2. Atau ini yang kopikan di sini, soalnya di sini udah sama. Nah, rumusnya itu AV kali FY kali G dibagi dengan VS. Sorry. Yang ini itu rumusnya AV kali FY dibagi dengan 0,35 kali BW. Dan S perlu, S pakai. S pakai itu kurang dari S perlu. Jadi kita perkecil untuk daerah ini, daerah 1. Di sini kan untuk S perlu kan 463. Aku mau pakai 150 aja. Kemudian untuk daerah 2 itu aku pakai di sini kan untuk S perlunya dia ini ya 462. Jadi aku buatkan aja, jadi aku turunkan jadi 250. Jadi nanti ini tergantung kalian aja ya, mau diturunin jadi 300, 250, 200. Yang penting yang daerah 1 itu lebih kecil dari daerah 2. Ini daerah 2. Kemudian untuk daerah 3, untuk secara teoritis itu tidak perlu tulangan geser, tapi digunakan eh, tulangan geser seperti daerah 2 untuk mengikat tulangan lenturnya. Jadi kalau dalam beton itu nggak ada tulangan geser atau sekangnya, nanti tulangan lenturnya tidak ada tempat untuk bersandar atau mengikatnya. Oke. Setelah itu maka didapatkan untuk daerah 1 itu P10 150, daerah 2 P10 250, kemudian pada daerah 3 itu sama dengan daerah 2.